Nasution. Saya Rosmina Priscila. Baik, di sini kami akan menampilkan sebuah video wawancara Di SD Negeri 64 Kecamatan Medan Timur. Selamat menyaksikan. Salam. Tapi pramuka. Semangatlah, salam pramuka. Oke. Udah sampai mana diajar kakak ini pramukanya apa aja? Jadi, kalau itu pramuka, masa nggak ada dipelajari? Ada yang tahu bedanya apa? Apa itu P3K? Oke, pintar. Ya, P3K ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pasti anak pramuka pasti membutuhkan ini, betul nggak? Kenapa butuh? Emang tahu apa isinya? Tahu. Obat, ya. Isi ban. Iya, ada kampas juga. Nah, tapi ini dalamnya nggak lengkap ya. Iya. Tapi dalamnya nggak lengkap. Oke, jadi P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan yang merupakan bantuan yang segera diberikan pada penderita kecelakaan atau korban. Yang dimana sebelum datang dokter, jadi anggota P3K lah yang membantu korban yang terkena kecelakaan tadi. Kemudian prosedur P3K tahu nggak itu prosedur P3K? Dari P3K itu ada tahu nggak kayak gimana? Berapa macam? Prosedur P3K ada berapa? Ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan. Tiga. Prosedur P3K itu dapat dilakukan dengan cara 6 prosedur. Yang pertama itu damer. Damer itu pertolongan. Ah ya betul. Cara bilangnya Den. Yang ketiga Sold for head. Yang artinya itu minta pertolongan dengan orang yang sekitar. Jadi kita tidak boleh menolong orang yang terkena kecelakaan tadi. Kita nggak boleh langsung turun tangan.
pingsan itu nggak boleh disempitkan. Dia harus udara segar. Kalian keluar nanti ya. Dia kan lagi pingsan, jadi tidak boleh dia pakai bantal. Dia harus bernafas. Jadi iya tidak boleh. Jadi dikit-kitin aja. Terus kalau misalnya kancing dia ini tertutup, jadi dia bajunya. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian kita lihat mukanya. Kita lihat mukanya. Berdarah nggak? Pertama kali kita lakuin, kita bersihkan dulu mukanya. Pakai apa? Alkohol. Nah, ini alkoholnya kita bawa. Nah, misalnya kan kaki abang ini yang luka. Kenapa? Misalnya kan, nah kita bersihkan dulu kaki abang ini pakai alkohol kan. Nah, gimana caranya? Nah, menggunakan kapas ini, nah abang buat. Sapukan aja. Oh iya boleh. Nah, sapukan. Tek aja. Aku malah dicium. Oke, udah. Kemudian kalau sudah siap kita bersihkan lukanya. Tunggu sebentar, baru kita kasih yang namanya obat merah ataupun betadine. Oke, kita kasih betadine. Tunggu kering dulu alkoholnya ya. Nah, nanti kalau udah kering ini alkoholnya, baru kita bisa kasih obat merah ke luka yang abang tadi. Kita kasih obat merah. Baru kita balut dengan apa sih namanya ini? Per. Kalau sudah kita balut, kita menggunakan yang namanya
Negeri 64 Kecamatan Medan Timur. Bahwa kegiatan pramuka di SD tersebut sudah mulai aktif sejak tahun 2015. Akan tetapi di dalam kelengkapan P3K di SD tersebut masih kurang memadai. Akan tetapi para pembina di SD Negeri 64 di sini dapat mengatasi masalah-masalah tentang kekurangan alat P3K di sini. Nah, daripada itu kami lebih memberikan sedikit saran kepada bapak pembinanya untuk lebih mengisi perlengkapan yang ada di dalam kotak P3K, karena itu sangatlah dibutuhkan di dalam kegiatan pramuka. Karena kita tidak tahu di suatu saat pelatihan pramuka ada terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, dengan lengkapnya alat P3K, kita dapat memberi pertolongan pertama kepada siswa tersebut. sekianlah hasil pengamatan kami dari SD Negeri 64 Kecamatan Medan Timur ini, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sejak kapan ada ekskul pramuka di sekolah ini? Kalau untuk ekskul pramukanya sejak dimulai tahun 1995. Ada satu itu juga sempat vakum untuk pramuka di sini. Yang paling aktif itu di tahun berapa? Di tahun 2015 ke atas. Aktif lah. Dan pada hari apa yang dilakukannya ekskul pramuka ini? Kalau untuk ekskul pramuka mulai dilakukan hari Sabtu saja. Apa yang menjadi motivasi kakak untuk terlibat dalam kegiatan pramuka ini? Motivasi saya untuk terlibat dalam kegiatan pramuka ini ingin membentuk karakter siswa-siswa ini biar menjadi cikal bakal yang mempunyai sifat kesopanan, satu kedisiplinan, kemudian bertanggung jawab dan berani. Apa saja tantangan yang sering kakak hadapi dalam peran sebagai kakak pembina pramuka? Untuk tantangan yang sering dihadapi pasti kurangnya semangat siswa dan siswi terhadap ekskul pramuka. Dikarenakan sudah di usia siswa-siswa sekarang sudah mulai gampang terpengaruh dengan yang namanya digital ya Pak, pasti ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau seperti penampilan itu mereka langsung melihat ke respon gitu. Jadi kalau kita menjelaskan ke mereka ada suara-suara yang itu langsung merespon. Itu tantangannya. Kemudian apa yang menjadi terlibat itu ya tadi dan kami dari kampus dituntut untuk lebih memperdalam P3K. Jadi kami sedang menanyakan di dalam pramuka di SD ini apakah peralatan P3K di sini sudah dikatakan lengkap? Kalau untuk itu mungkin kurang lengkap kan, karena kalau dilihat-lihat buat P3K setiap kegiatan pramuka itu pasti nanti ada yang harus dibeli dulu keluar, jadi belum nggak standby di kota itu. Dan makanya saya katakan itu kurang lengkap perlengkapan. Jadi kalau misalnya latihan ada siswa kakak yang cedera. Nah, untuk itu pastinya langkah pertama bisa kami ambil selaku pembina, membuat mereka tenang dulu Kak, jangan panik. Kemudian untuk setelah dia tenang, baru kita usahakan cedera atau lukanya itu
jangan dia merasakan nyeri yang luar biasa kan. Nanti kalau dia panik makin ribet urusannya, mau diobatin susah. Jadi kalau setelah dia tenang baru kami langsung sigap membeli kalau jika obat itu sudah habis. Baru sigap. Jadi selama kakak ngajar kan, udah pernah kakak membuat acara kemah di Sebelumnya pernah. terus karena kakak aja perlengkapan P3K yang sebaiknya selalu dibawa saat kakak itu melakukan kemah di alat. Oh, untuk perlengkapan yang pastinya cairan antiseptik yang pertama. Yang kedua alkohol, perban, kapas, kemudian hand sanitizer dan obat merah tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kakak mengimplementasikan kegiatan P3K dalam pramuka ini agar siswa-siswanya dapat mengintegrasikan pada kehidupan sehari-hari? Untuk mengintegrasikannya kan kita tuh memberikan mereka sebuah pemahaman dasar dulu ya, agar mereka paham tentang apa itu P3K dan cara menggunakannya. Terima kasih ya Kak atas ceritanya. Minta maaf kalau